Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI Syade Magelang. Kita bersyukur karena masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati firman Tuhan. Mari kita ucapkan salam revival terlebih dahulu untuk mengingatkan kita sebagai pribadi-pribadi yang diubahkan, dipulihkan melalui firman Tuhan, kita akan berubah. Puji Tuhan, mari bersama dengan saya, salam revival. Berubah, berkarya, menjadi berkat. Haleluya. Mari langsung saja kita membuka ayat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dalam Amsal 15 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Haleluya. Saya memberikan tema firman Tuhan, doa yang berkenan. Waktu kita datang kepada Tuhan, maka di hadapan Tuhan itu adalah sama seperti kita membawakan korban, ya. Nah, di sini tadi dikatakan korban orang fasik itu adalah kekejian bagi Tuhan, karena isinya kalau orang fasik adalah kejahatan, penipuan, ya, kefasikan belaka yang ada, sehingga itu bukan seperti korban tetapi kekejian bagi Tuhan. Tetapi dikatakan doa orang jujur dikenannya. Doa orang yang jujur itu seperti korban yang membawa korban yang disukai oleh Tuhan, ya. Itu sebabnya doa yang seperti apakah yang berkenan, yang seperti korban kepada Tuhan. Nah, doa adalah merupakan sebuah kewajiban atau juga kebutuhan bagi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, doa adalah merupakan sebuah kebutuhan bagi kita. Ya, karena dengan berdoa ini adalah merupakan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Nah, itu sebabnya waktu kita mengambil sebuah tema atau kita mungkin berpikir tentang doa, ya, maka ada beberapa pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Seperti apa seharusnya kita berdoa? Doa yang bagaimanakah yang berkenan di hadapan Tuhan? Nah, poin yang bagian terakhir ini, ya, doa yang bagaimanakah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan. Kita kan sama-sama belajar. Yang pertama yang saya catat adalah doa yang berkenan menurut firman Tuhan. Yang saya catat yang pertama adalah kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah, Juru Selamat, Tuhan yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga, menyelamatkan kita. Dialah Tuhan Yesus penebus dosa kita. Kita harus berdoa kepada Dia. Ibaratnya kalau kita Bapak Ibu akan mendatangi satu tempat, maka kita harus tahu terlebih dahulu jalannya lewat mana, alamatnya di mana, atau melalui jalan apa. Maka untuk kita mendapatkan keselamatan, untuk kita bisa sampai kepada Bapa, dikatakan tidak ada jalan lain. Nah, demikian juga doa. Doa kita harus kita alamatkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ingat Bapak Ibu, kalau kita berdoa harus melalui atau menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama itu kita memperoleh keselamatan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan dan pasti jaminan. Yesus adalah jawaban atas doa-doa kita. Yang kedua, bagaimanakah seharusnya kita berdoa supaya berdoa kita tuh berkenan di hadapan Tuhan? Maka waktu kita datang berdoa harus dengan sikap apa? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimanakah kita mau dijawab oleh Tuhan? Bagaimanakah doa kita itu akan didengar oleh Tuhan kalau kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan? Bagaimanakah doa kita ini berkenan di hadapan Tuhan kalau kita sombong di hadapan Tuhan? Itu sebabnya waktu kita datang berdoa, doa yang berkenan harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti kisah di dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14, di sana dikatakan demikian. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh,
Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, dia diperkenan oleh Tuhan. Tuhan tidak menyukai orang yang congkak. Tuhan tidak menyukai sekalipun orang itu sombong secara rohani. Ya, kalau kita lihat orang Farisi yang sama-sama datang dengan pemungut cukai ini, dia sepertinya rohani, dia sepertinya melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan waktu dia datang berdoa dengan keangkuhannya, dengan kesombongan rohaninya, dia berkata, "Tuhan, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang ini." Ya, dia mungkin waktu itu menunjuk orang pemungut cukai yang ada di sebelahnya, ya Bapak Ibu. Dan dikatakan, "Saya berpuasa 2 kali seminggu, saya rajin bayar perpuluhan, saya rajin berdoa." Ya, luar biasa. Hal-hal rohani mungkin yang disombongkan di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan tidak ada nilainya. Orang yang congkak, orang yang sombong tidak berkenan waktu dia datang kepada Tuhan. Tuhan hanya memperkenan orang-orang yang berdoa, datang dengan merendahkan diri. Orang pemungut cukai tadi dikatakan, "Ya Tuhan, ampunilah hambamu orang berdosa ini." Dengan rendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, doa yang seperti apa yang dikenan oleh Tuhan adalah doa yang tidak munafik. Artinya apa? Dia datang kepada Tuhan dengan sejujurnya, tidak berpura-pura, apa adanya di hadapan Tuhan. Ritual atau cara-cara beribadah itu hanyalah cara-cara yang diatur oleh manusia, Bapak Ibu. Tetapi sikap hati, nilai yang diperhitungkan oleh Tuhan itu adalah bagaimanakah posisi atau sikap hatimu saat engkau berdoa. Apakah engkau berdoa supaya dilihat orang? Apakah engkau berdoa supaya terlihat rohani? Ataukah benar-benar waktu engkau tersungkur di kaki Tuhan berdoa karena engkau sadar, aku orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya butuh dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada kemunafikan di hadapan Tuhan waktu kita datang. Dalam Matius 6 ayat yang ke-5 sampai 6 dikatakan, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Haleluya. Luar biasa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, bahwa berdoa adalah merupakan kebutuhan. Berdoa adalah waktu di mana kita bisa bersaat teduh dengan Tuhan, dan hanya saya dan Tuhan yang bisa kita menjadi sebuah patokan. Apa yang disukai oleh Tuhan adalah waktu saya tersungkur di kaki Tuhan dengan tidak munafik, tidak berpura-pura, tetapi apa adanya, saya datang kepada Tuhan. Kemudian doa yang disukai oleh Tuhan adalah doa yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main. Karena waktu engkau berdoa, engkau sementara datang menghadap Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Raja di dunia ini mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Tetapi Yesus raja di atas segala raja. Dia layak terima penghormatan di atas segala-galanya. Kita waktu datang berdoa, kita harus dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Haleluya. Ya, tidak main-main di hadapan Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Mengapa doa Elia dijawab? Karena dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah dia manusia super? Tidak.
dikatakan firman Tuhan, dia juga manusia biasa sama seperti Bapak, Ibu dan saya. Manusia biasa, tetapi karena dia berdoanya sungguh-sungguh sehingga doanya diperhitungkan oleh Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan, doa yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Berikutnya doa di mana waktu kita datang kepada Tuhan. Doa yang diberkenan di hadapan Tuhan adalah waktu kita datang kepada Tuhan dan kita sudah melakukan pemberesan. Dalam hal apa? Mengampuni. Waktu engkau berdoa, jikalau engkau masih punya rasa sakit hati kepada orang, firman Tuhan berkata, tinggalkan itu terlebih dahulu, bereskan dulu, baru engkau datang kepada Tuhan, maka doamu itu akan didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau misalnya saudara mungkin, kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa saya sudah berdoa siang dan malam dan Tuhan belum mendengar, belum menjawab? Jangan-jangan saudara, engkau masih menyimpan akar pahit. Jangan-jangan engkau masih punya kemarahan kepada sesamamu, kepada saudaramu, kepada istrimu, kepada suamimu. Doamu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang diperhitungkan oleh Tuhan, yang didengar oleh Tuhan. Ketika engkau sudah mengampuni sesamamu. Firman Tuhan dikatakan Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Karena itu saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, dengan sikap yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya apa? Doa-doa kita itu didengar, permohonan kita didengar, diperhitungkan oleh Tuhan, dan itu setiap doa-doa kita menjadi korban yang dikenan oleh Tuhan. Dan firman ini dikatakan doa orang jujur dikenannya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian Bapak Ibu, dan setiap firman yang kita dengar bukan hanya kita dengar, tetapi kita dapat mempraktekannya, melakukannya. Kita percaya bahwa firman itu penuh kuasa. Firman itu adalah perkataan Allah sendiri. Firman itu ketika engkau memperkatakannya, engkau melakukannya, firman itu terjadi di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan biarlah Bapak Ibu yang diberkati mungkin dapat menyampaikan kesaksian, atau Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya di dalam nomor chat WhatsApp 0813742088. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan sukacita, dan kita percaya firman-Nya itu yang meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu adalah perkataan-Mu, dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Bawa kami umat-umat-Mu untuk kami belajar memperkatakan firman, yaitu memperkatakan pribadi-Mu sendiri, sehingga firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami umat-umat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu, umat-umat-Mu GPDI LCAD Magelang Tuhan, untuk mereka semakin mencintai firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan, dan belajar memperkatakan dan melakukan apa yang menjadi setiap pesan daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati, karena kami percaya oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Ampunilah kesalahan umat-umat-Mu GPDI LCAD, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Terima kasih, kami mengucap syukur menerima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.